Oke, jadi saya mau tunjukkan ping game online saat saya main Mobile Legends menggunakan WiFi yang udah aku buat di sini ya, udah disetting sedemikian rupa. Pingnya kayak gini. Buat kalian yang suka main game, coba dinilai sendiri pingnya bagus atau enggak ya. Nih lihat. Ya, ini udah di gamenya ya. Aku minimize dulu. Aku mau cek bahwa ini bener-bener pakai tunneling ya, bukan pakai kuota, bukan menipu, bukan ngapusi ya. Tuh, aku pakai Nusanet, maksudnya pakai tunnel ya. Real ini pakai tunnel, pakai WiFi dari topologi yang udah aku kasih tahu tadi di awal. Nah, nih open class. Nah, coba kita langsung masuk ke gamenya kayak gitu ya. Coba diperhatikan buat yang suka main game. Kira-kira ping segitu bagus atau enggak. Nah, di sini untuk modem gamenya saya menggunakan Telkomsel untuk saat ini. Kemarin-kemarin pakai Indosat ya bagus juga, tapi ternyata Telkomsel sekarang lebih bagus. Pingnya itu di angka 27 ms, 26 ms paling rendahnya ya. Lumayan banget ini. Dan ini enggak jumping ya, karena yaitu udah pisah traffic. Kemudian di sini saya cek untuk bermain Free Fire itu pingnya paling rendah di angka 17 ya. Tapi naik ke 20, 30, 40, tapi bagus banget ini termasuknya ya, nggak pernah 99 plus. Kalau kalian anak-anak Free Fire yang suka main Free Fire itu paling sebel kalau pingnya itu 99 plus ya. Nah, ini bagus ini. Jumpingnya cuma sampai 50. Itu kalau paling rendahnya 17 tadi ya. Nah ya, ini sebenarnya tergantung pada modem kartu modem gamenya. Saya ini pakai Telkomsel, dan untuk PUBG itu tembus di 20 ms ya. Halo, selamat datang di Kreatif Channel. Di video kali ini saya akan coba bahas tentang ping game online, maaf ya, terkhususnya di sistem OpenWRT pakai tunneling kayak gitu. Nah, saya akan bahas lebih lanjut karena ada pertanyaan dari penonton di video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya saya kan udah review STB OpenWRT yang menggunakan modem Huawei L5577 kayak gini ya. Nah, di komentarnya itu katanya, "Bang, aku udah pakai modem kayak gini yang L5577 udah di direct open class-nya ya, udah di direct, jadi tanpa inject, tapi kok buat main game nggak stabil ya," kayak gitu ya. Itu ya pertanyaannya kayak gitu. Nah, oke, saya akan coba jelaskan kenapa nggak stabil kayak gitu, dan biar stabil itu gimana saya akan jelaskan juga kayak gitu. Dan kalau kalian tadi nonton video di awal itu saya main Mobile Legends ya, itu saya menggunakan ini WiFi dari ini, itu pingnya bagus ya. Ya karena udah tak setting sedemikian rupa lah, pokoknya enak banget buat ngegame. Jadi di sini itu tiap malam itu banyak banget orang main game Mobile Legends, bisa ada 10 orang, itu tangguh aja, bisa-bisa aja dan nggak ngelag. Walaupun ada yang YouTuber download dan lain-lain itu nggak masalah kayak gitu. Baik, kita masuk ke pembahasannya ya. Kenapa itu masnya yang pakai modem ini udah di direct katanya masih ngelag? Yang pertama aku jelasin dulu. Kan di video itu di video sebelumnya aku kan udah ngomong ya, kalau modem ini itu belum support frekuensi 900. Sedangkan kalau buat main game itu ping paling kecil latensinya itu paling bagus di frekuensi 900. Itu yang pertama, poin yang pertama. Sedangkan modem ini belum support ya. Nah, tapi sebenarnya pakai frekuensi 1800 juga bagus, beneran bagus. Cuma ya kalau ada 900 mending 900 kayak gitu. Nah, itu yang pertama dari segi frekuensi. Nah, tapi itu menurutku nggak terlalu signifikan lah. Ya signifikan tapi nggak terlalu banget. Nah, yang bikin terlalu banget kenapa nggak stabil ini, bro. Jadi kan masnya itu katanya belum pakai mikrotik, cuma pakai modem ini, cuma udah disetting direct di open class-nya. Nah, mungkin di STB-nya juga udah disetting pisah traffic, mode apa saya kurang tahu, kurang paham, nggak nanya juga ya. Tapi ya intinya aku paham bahwa yang disetting itu direct. Jadi kalau misal main game dia itu langsung nyedot kuota ya tanpa tunnel. Tapi kalau YouTuber dia lewat tunnel kayak gitu ya, itu yang namanya pisah traffic. Nah, kenapa bisa nggak stabil? Jadi kalau masih pakai satu modem itu yakin nggak bakal stabil. Kenapa nggak bakal stabil? Karena kan modem ini itu speknya itu 150 Mbps kayak gitu ya. Tetapi kan kenyataannya, maksudnya di lapangan itu ya sesuai dengan sinyal kita, BTS kita kayak gimana kayak gitu ya, kecepatannya itu terpengaruh sama
lingkungan kayak gitu. Nah, andaikan masnya itu yang pakai modem E5577, coba lakukan speed test. Jadi coba, ini kan pakai modem ini ya. Nah, coba lakukan speed test, dapat berapa Mbps. Nah, kayak gitu. Kalau misal ya, ini cuma buat perumpamaan, misal cuma dapat 10 Mbps. Kalau cuma dapat 10 Mbps pada waktu yang bersamaan itu dipakai 2 orang, satu misal lagi download atau lagi buka YouTube kayak gitu ya, satu orang lagi main game online Mobile Legend katakan kayak gitu. Nah, tiba-tiba yang main game online itu, loh kok pingnya jumping, kok pingnya tiba-tiba merah kayak gitu ya, padahal udah disetting direct, padahal udah disetting nggak lewat tunnel buat game, kok masih nggak stabil. Ya iya, kenapa? Karena sebelahnya lagi pakai YouTubean, dan ini tadi di speed test cuma dapat 10 Mbps. Jadi kayak gini, mungkin sebelahnya itu yang orang pertama misal ya, dia itu buka YouTube kecepatannya 10 Mbps, sedangkan tadi wifi yang udah dia buat itu cuma speednya 10 Mbps. Ya otomatis walaupun udah di direct pun, tapi bandwidthnya disedot semua sama yang YouTubean, ya yang main game yang nggak kebagian bro. Nah itu pertama. Itu kedua, yang nggak bikin stabil kayak gitu ya, kehabisan bandwidth karena modemnya cuma satu. Nah itu ya. Yang ketiga kayak gini, yang ketiga biasanya ya, saya pernah juga pisah traffic di STB dan sekarang di Mikrotik. Jadi kalau misal teman-teman yang mungkin di luar sana cuma sekedar suka main game tapi nggak terlalu intens, ya mungkin nggak terlalu berasa. Tapi kalau misal player game yang setiap hari suka ngegame, pasti bakal terasa banget mana ping yang nge-lag, mana ping yang lancar kayak gitu ya. Jadi kalau pisah traffic di STB memang saya akui kurang bagus beneran, walaupun kenyataannya iya pingnya agak hijau sih memang daripada nggak dipisah traffic, tetapi momen-momen tertentu kadang jumping, kadang nggak stabil kayak gitu. Karena memang kalau pisah traffic pokoknya paling jos itu pakai Mikrotik, udah kayak gitu aja. Makanya dulu aku beli Mikrotik yang RB941 yang paling murah ya, cuma buat ngakalin biar game itu lancar. Karena pakai STB udah pakai 2 modem pun aku udah pernah, ya hasilnya memang bagus, tapi kadang suka rewel kayak gitu ya, kurang maksimal lah. Karena memang peruntukan pisah traffic dan lain-lain emang bagusnya itu di Mikrotik, bukan di STB. STB dikhususkan untuk tunnel aja kalau pengen lancar ya kayak gitu. Dan yang terakhir ini ya, kenapa aku tadi ngegame bisa pingnya bagus banget, saya akan jelaskan. Nah ini poin paling penting, saya harap teman-teman masih nonton video ini. Oke, jadi ya ini aku pakai 2 modem. Ini modem Orbit Max. Ini modem Orbit Max, dia itu cuma dipakai untuk tunneling contohnya buka YouTube, buka apa aja kayak gitu ya. Dan ini di lock di frekuensi 2CA. Aku lock di 2CA 1800 dan 2100 4G+. Nah, di sebelahnya ini ada modem Orbit Star 2. Saya lock di frekuensi 900. Kenapa 900? Karena memang di sini latensi untuk bermain game paling bagus itu frekuensi 900. Jadi kan di video sebelumnya saya sudah ngomong kalau misal mau cari game buat pisah traffic itu bagusnya modem yang ada frekuensi 900-nya kayak gitu. Dan kenapa saya nggak nge-lag saat main Mobile Legend padahal di sebelahnya masih ada yang download, YouTubean, bahkan ngabisin bandwidth, kenapa nggak nge-lag? Ya karena udah beda modem bro ya. Jadi tadi masnya yang masih pakai satu modem katanya suka nggak stabil, ya jelas karena satu modem, yang satu buat tunnel, satunya buat game. Ya ini kan punya kecepatan terbatas, bandwidthnya 10 Mbps tadi katakan kayak gitu ya. Otomatis saat dia habis ya gamenya otomatis nge-lag. Tapi kalau udah 2 modem kan udah beda fungsi. Jadi misal dia lagi buat download 100 Mbps kayak gitu ya. Nah modem ini ya diem, dia itu diem nggak ada koneksi. Dia bakal ada koneksi kalau ada yang main game, karena udah disetting pakai pisah traffic port game. Jadi jelas nggak bakalan jumping. Kenapa?
kalau misal ada yang YouTuber download kenceng pakai modem ini, sedangkan kalau ada yang main game dia itu pakai modem ini, udah beda fungsi, udah beda tugas. Jadi nggak ada yang namanya kehabisan bandwidth. Yang habis bandwidthnya dia karena ada yang buat download, tapi kan bandwidthnya dia masih, iya kan? Dia bandwidthnya masih dan dipakai untuk bermain game khusus. Ya jelas nggak diutak-atik. Istilahnya kalian punya dua dompet, yang satu buat jajan, yang satu buat bayar sekolah. Nah, yang bayar sekolah udah habis, ya yang buat jajan masih banyak, nggak diotak-atik buat bayar sekolah juga, kan kayak gitu. Sama kayak gini. Jadi kenapa bisa traffic buat main game, khususnya yang memang maniak game pasti tahu lah antara ping ngelag dan nggak ngelag. Wajib pakai mikrotik lah. Kemudian dua modem, udah dijamin tidur nyenyak. Jadi kalau misal kalian lagi udah ngereng kalah, sering lost track, ditambah pingnya suka tiba-tiba merah, ya udahlah pakai dua modem aja, pakai mikrotik yang murah-murahan RB941 200-an ribu bekas ada kayaknya ya, udah beres kayak gitu. Jadi yang masih pakai satu modem kalau memang suka main game ya nggak apa-apa, tapi ya itu yang penting sabar kayak gitu ya. Oke, jadi kayak gitu aja pembahasan mengenai ping game online. Semoga bisa dimengerti, dipahami. Kalau misal dari penjelasanku di sini ada yang kurang paham, nanti ditanyakan di komentar, kita mungkin akan bahas di video berikutnya kayak gitu ya. Jadi saya seneng kalau misal ada orang yang nanya kurang paham, nanti saya bikinin video kayak gitu. Oke, terima kasih, sekian, sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.